Dan itu harus didialogkan. Ya. Kalau kalau itu tidak didialogkan, maka akan menjadi apa? Seperti pendidikan gaya bank atau khutbah di padang pasir. Akhirnya di situ dijelaskan pemikir naif dan pemikir kritis. Maka anu ya, solusinya hadap masalah tadi sama dialog ya. Nah, dialog yang bersumber kepada realitas dan nalar logis. Ya. Akhirnya diteruskan, objek humanisme bukan pada manusianya, lebih kepada kepemikiran, Idenya. kepemikiran, kemudian dilanjut ke dalam bahasa, kemudian dirujuk kepada realitas. Ya. Nah, maka eh, humanisme itu adalah sejarah pemikiran bahasa tersebut. Oke. Nah, kemudian dijelaskan manusia adalah makhluk sejarah, sesuatu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sementara hewan tidak memiliki ini. Hewan cara dia bertahan hidup ya dengan kekuatan ininya, dengan taringnya, dengan kukunya, sudah. Nah, manusia bersikap itu berdasarkan apa? Sejarahnya. Sejarah orangnya ya, sejarah orang Nah, tersebut dan sejarah orang yang melakukan. nah, saya bertindak hari ini, duduk seperti ini, itu berdasarkan bisa jadi ada peristiwa di masa lalu, atau saya mempunyai harapan di masa yang akan datang. Ya. Manusia dalam bersikap akan berdialog dan momen sejarahnya, karena manusia adalah makhluk yang sadar hubungan dialogis. Ya. Nah, kemudian diteruskan, kenapa manusia kok bisa bersikap berbeda di hadapan realitas kenyataannya? Semisal jenengan sudah bantu saya dan saya ini disebabkan karena momen historis baik harapan masa kini, masa lalu dan harapannya di masa depan dalam menyikapi realitas ini. Oke. Nah, maka apa disebut apa Pak? Fatalistis, dinamis dan statis. Jadi kenapa manusia tidak bisa objektif dalam memandang realitas? Ya disebabkan karena sejarahnya. Entah itu sejarah harapan yang dia ingin bangun Ya. atau sejarah masa lalunya. Oh, dua itu menjadi faktor ya, yang ingin sama yang sudah terjadi ya berarti. Nah, bisa jadi ketika zaman banyak membantu saya akan bersikap menormalkan kesalahan-kesalahan sampean. Bisa jadi karena sampean menjadi donatur tetapnya atau sampean mempunyai lembaga pendidikannya, realitas yang objektif ini mungkin tidak akan muncul dengan apa? Yang ranking siji ya anak jenengan. Nah, kira-kira ketika di sekolah itu anak jenengan nggak akan pernah disebut anak nakal, Tidak disebut apa mas? tidak akan pernah disebut anak nakal. Iya, iya. Nah, polanya itu. Kemudian pendidikan hadap masalah. Nah, pendidikan dan tema pemecahan sandi penelitian. Dalam kurung dialog memahami cara mereka berbicara, tingkah laku saat-saat tertentu, saat dia bahagia, saat dia kenyang. Nah, kira-kira itu Pak. Saat dia tidak mempunyai uang, saat dia tidak mempunyai posisi jabatan, Cara ngetesnya si gitu ya. terus olahraganya apa, makanannya apa, bicara dan intonasi suara pembicaraan. Semisal Mas Ali dengan sebagai petani tapi menu makanannya adalah KFC, burger, terus apa pesen yang apa ojol, padahal tempatnya tidak di daerah perkotaan.
Dari situ sudah bisa kelihatan tuh. Oke, pertanyaannya sekarang begini. Bagaimana kita menebak diri kita itu tergelincir ke sifat dehumanisasi atau tidak, atau normal-normal saja gitu. Dalam bersikap Nah, ke orang lain tuh cara mentreatment atau istilahnya mendiagnosisnya dari mana? eh, oh, yang menggunakan dialog hadap masalah ini, Ya, menggunakan dialog hadap masalah ini. berarti walaupun diri sendiri menggunakan dialog ada masalah, refleksi diri ketika malam atau apa gitu bisa ya? Ya kira-kira itu. Semisal saya ini adalah guru pendidik. Cita-cita saya ingin mempunyai lahan sawit 3.000 hektar. Semisal. Nah, apakah dengan profesi saya bisa sampai dapat itu? Itu satu hal masalah. Agar saya bisa dapat seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Berarti selain saya menjadi guru, saya juga harus mempunyai lembaga, semisal. Hmm. Setelah mempunyai lembaga, saya mempunyai apa, Pak? Mempunyai usaha. Nah, jadi perpaduan-perpaduan logika ini untuk bisa sampai kepada 3.000 hektar, mungkin enggak? Oh, mungkin. Ya, gapnya masih kepegang ya. Nah, tetapi kalau kalau kita tidak menggunakan apa logika, terus realitas, terus hadap masalah ini, semisal saya lagi nganggur-nganggur kayak gini, Ya. ngajarnya juga ini, terus saya bercerita, nanti kalau sudah menghendaki, saya akan bisa mempunyai 3.000 hektar kebun sawit. Kalau ditanya lah terus bagaimana? Ya terserah Allah. Allah saja bikin langit tidak ada tiang itu bisa kok. Kenapa memberikan saya 3.000 hektar kebun sawit tidak bisa? Ya. Nah ini disebut sifat-sifat fatalisme. Kenapa? Karena tidak eh, hadap masalah ini. Hmm. Nah, biaya itu contohnya ya ada teman datang cerita investasi ini menguntungkan hampir 100%. Ini. Saya sudah mengikuti ini. Wes. Sudah setelah itu ngajak saya ke berinvest, dia bercerita sedekah, perilaku-perilaku baik itu, terus saya invest ke dia karena apa? Dia itu orang baik. Ya. Nah, pengusaha itu pasti bicara merger untung. Untungnya banyak kok dikasih ke saya. Kok dia suka bersedekah? Ya. Berarti ada sifat-sifat fatalisme di sini. Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Kesadaran itu nanti terbagi menjadi dua. Kesadaran nyata dan kesadaran potensial. Kesadaran potensial itu apa? Yang ada di dalam pikiran kita itu. Ya kalau 5 tambah 5 10. Kalau saya baik dengan Pak Pra akan baik dengan saya dan bla bla. Itu adalah kesadaran potensial. Ya. Ada lagi kesadaran yang bersifat nyata. Yaitu apa? Kesadaran itu ada berapa kalau di buku itu? Dua. Dua. Nah, kalau kesadaran nyata itu adalah hasil dari berbagai macam penghalang dan penyimpangan yang dihadapkan oleh faktor berbeda dari realitas empiris. Contohnya apa ya? Oh, setelah saya berbuat baik kepada si Fulan, ketika saya sudah tidak ada manfaatnya, ternyata kesadaran nyatanya apa? Oh, ini hubungan transaksi. Iya. Ya, ternyata ada dehumanisasi terhadap saya, kira-kira itu. Nah, terus dia melanjutkan eh,
pendidikan ada masalah ini apa? Ditekankan kepada penelitian tema. Semisal yang sudah dilakukan Pak Pra itu ya ekologi di Gundang, Ya. menyadarkan apa ada masalah kalau kita bernafas itu sumbernya adalah dari pohon. Kalau pohonnya habis bagaimana? Ya. Maka itu disebut apa? Hadap pendidikan ada masalah berdasarkan penelitian tema tertentu. Ya. Nah, penelitian itu akan dimulai dari apa? Bagaimana membentuk persepsi dan pengetahuan baru. Apa, Mas? Bagaimana membentuk persepsi terhadap objek tertentu. Oke. Semisal yang sering kita bicarakan ya, sebagai manusia kita harus bertanggung jawab kepada alam semesta. Caranya apa? Kalau makanannya ini akan masuk kepada arwah, maka biji buahnya ini kita semai terus kita tanam. Ya. Pasti orang banyak, persepsinya pasti banyak yang berbeda, Pak. Iya. Padahal secara realitas dia menghirup udara tiap hari. Iya. Kenapa berpikirnya selalu menindas dan tertindas? Lah kenapa itu? Nah itu Pak. Nah, nah, nah itu pentingnya apa? Itu pentingnya apa? Pembentukan persepsi. Nah, Paul Pereira di bukunya itu memberikan contoh. Misalnya di suatu tempat dia melakukan diskusi tema. Di situ ada seorang pemabuk dan 3 orang yang sedang duduk di warung kopi. Ya. Nah, yang diajak diskusi itu disuruh bertanya, bagaimana kamu melihat 4 orang ini? 1 pemabuk dan 3 orang yang sedang duduk di warung kopi. Yang 3 orang ini membicarakan entah itu kemajuan bangsa dan lain sebagainya, yang 1 ini mabuk. Ya. Nah, ternyata di situ dijelaskan pemabuk yang produktif dan berguna untuk negaranya adalah pemabuk yang kembali ke rumah setelah mereka bekerja sepanjang hari dengan gaji yang rendah dan khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia adalah pekerja yang terhormat. Di situ dicontohkan ada orang yang mabuk pulang kerja, dia mendapatkan upah yang tidak sepadan Ya. dibandingkan 3 orang yang sedang berdialog, mengkritik pemerintah dan sebagainya. Nah, yang melakukan penelitian tema ini di luar 4 orang ini, antara 1 pemabuk dan 3 yang sedang berkomunikasi ini, orang disuruh menilai, menurut Anda bagaimana? Maka pemabuk itu adalah seorang pemabuk, pekerja, terus dia mempunyai tanggung jawab, kemudian mempunyai aktivitas, terus pekerjaan terhormat. Mabuknya itu adalah bagian daripada apa? Menghilangkan keputusasaan terhadap kenyataan tadi. Oke. Terakhirnya apa? Dijelaskan bandingkan dengan khutbah larangan orang tidak boleh mabuk. Ya. Nah, bagian dari manifestasi dari kebijakan yang dipersepsikan. Nah, kira-kira persepsi yang muncul itu apa itu, Pak? Kalau mabuk, kalau minuman keras itu memabukkan tidak boleh, itu tidak hanya ajaran Islam. Ya. Nah, bandingkan terus dengan disuruh meneliti tadi, ada 1 orang yang mabuk, terus 3 orang yang berdiskusi tentang negara. Ya. Yang ini karena pulang kerja, upah sedikit dan sebagainya. Orang akan melihat yang ini lebih, si pemabuk ini. Ya. Bandingkan juga lagi si pemabuk dengan apa? Dengan khutbah yang ada di apa? Sip. Khutbah yang menunjukkan larangan bahayanya mabuk.
Dan kalau orang yang tidak mampu akan muncul kebijaksanaan yang dipersepsikan. Kira-kira itu. Oke. Nah, itu kalau nanti dengan mempunyai lembaga pendidikan itu akan susah Ya. mempersepsikan murid yang nakal. Sangat susah. Ya, mempersepsikan itu ya membranding tadi. Nah, akhirnya apa? Ketika yang melakukan itu donatur, jenengan tidak akan berani. Atau dia itu anak gurunya jenengan, berarti sama tidak akan berani. Iya. Nah, itulah pentingnya pendidikan hadap masalah di situ. Itu sejak ya dipakai sejak dini ya diajarkan ya. Nah, diajarkan secara dialog. Ya, 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 ya. Nah, konsep antropologi dari budaya profesi, nah, terus keadaan demografi akan memilih saluran komunikasi terbaik untuk masing-masing tema dan penggambarannya. Semisal di sini ada Mas Ahmad ini. Ya. Nah, secara demografi dia akan dianggap baik di sana itu ketika apa? Tenaganya banyak digunakan di sawah. Ya. Nah, kira-kira itu. Nah, tapi karena dia seorang santri, kok dia tidak melakukan profesi mengajar, Ya. maka dia dianggap tidak baik. Nah, kira-kira itu. Kira-kira itu. Nah, nah, itulah saluran komunikasi itu, Pak. Nah, pendidikan pembebasan adalah orang merasakan menjadi pemilik dari pemikiran yang mereka miliki. Nah, ini bab terakhir. Bab 4, manusia, kemudian dia beraktivitas. Ya. Aktivitas ini apapun bentuknya, kemudian ada refleksinya, kemudian ada aksinya. Ya. Hewan tidak melakukan hal-hal seperti ini. Nah, beraktivitas, misal kita beraktivitas terus merefleksikan, oh ya apa yang kita lakukan ini, kalau umat Islam ya harus ada zakat dan sedekahnya. Ya, Nah, betul. nah, refleksi itu akan memunculkan aksi, kemudian melakukan manipulasi. Oke. Melakukan manipulasi, kemudian dia akan mendominasi, menganggap manusia itu sebagai asetnya dia. Nah, itu, Pak. Kenapa? Kenapa? Sudah sampai itu, Mas? Nah, kemudian para pelaku yang saling berkomunikasi berdampak pada sikap dan cara berhubungan dengan realitas, yang mana akan melahirkan sejarah kemanusiaan dari manusia. Tidak ada sejarah manusia. Yang ada adalah sejarah humanisasi dan dehumanisasi. Oke. Contohnya apa? Piramida dan Fir'aun. Ya. Oke. Logis dengan bahasa seperti kasar melawannya halus. Halus. Kaum tertindas dirampas kata-katanya, ekspresinya dan budayanya. Orang yang anti dialogis atau dehumanisasi, dia selalu dipertahankan dan muncullah beberapa kekerasan budaya. Mitos disajikan kaum penindas untuk propaganda. Contohnya apa? Slogan tertata rapi melalui komunikasi massa. Seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan. Seorang penindas disebut apa? Pahlawan. Ya. Orang yang tertindas disebut apa? Pemberontak. Dia berdoa sama Tuhannya. Nah,
orang yang penindas melakukan sesuatu disebut itu adalah keberkahan. Kalau orang yang tertindas dia disebut apa? Tidak berkah, durhaka, masuk neraka dan sebagainya. Ya, Orang penindas dia disebut adalah pekerja cerdas. Orang yang tertindas disebut malas. Penindas dia disebut kreatif, tertindas dia disebut nakal. ya, Nah, istilah-istilah ini bersifat budaya ini itu akan selalu diproduksi itu Mas ya. oleh kaum ketika pendidikan bersifat penindasan akan selalu memproduksi. Oke. Produksinya Nah, apa? cuman Berarti hal negatif biasanya. kenapa Pak? Produksinya itu hal negatif. Hal yang negatif. Orang yang tertindas itu, justru orang yang tertindas itu akan diasumsikan sesuatu yang tidak baik semuanya. Iya, 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 betul. Banyak alasan lah. Nah, kemudian apa? Kaum tertindas ini harus dipecah. Dia tidak boleh dia tidak boleh bersatu dan mempunyai kekuasaan. Caranya apa? Ya satu dikasih dan yang satu tidak usah dikasih. Nanti akan pecah sendiri itu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian apa? Mengasingkan masyarakat atau kaum tertindas dengan pendekatan budaya dan bahasa. Ya, Maka mereka mudah dipecah. Contoh rambut gondrong, ya. terus rokok. Itu seolah-olah orang yang tidak mau memikirkan masa depan dan nakal. Hmm. Nah, nah itu pola-pola penindas, Pak. Dia tidak bicara realitas dan logikanya. Hubungannya antara rambut gondrong, rokok dan nakal itu di mananya. Yang nakal kalau mukul tetangganya. Ya. Maka eh, ada satu buku itu Kekerasan Budaya Pasca 65. Itu punyanya Wijaya Herlambang. Ya. Itu tentang PKI. Nah, di rumah pun kalau menurut saya dari Ibnu Ashur dalam bukunya An-Nudum Al-Islami Al-Ijtimai, nilai-nilai humanisme ini justru harus dibangun semenjak dia di dalam rumah. Ya. Nah, biasanya di dalam rumah pun itu sudah ada pola-pola penindasan itu. Iya. Sejak dalam rumah ya. Sejak dalam rumah. Kalau orang tua minta tolong kepada anaknya, tolong ambilkan air, tolong cucikan piring, tolong cucikan ini, itu adalah wujud Latihan. wujud ketaatan dia kepada Tuhan dan akan masuk surga. Iya. Tapi kalau anak yang minta tolong, bocah kok gak duwe adab ngakon wong tuwek. Iya. Tapi yang Nah, itu demikian itu termasuk nindas gak anak itu kalau bilang gitu? ya, ya maka itu sedang terjadi manipulasi Pak di situ. Ya berarti kan penindasan gitu. Ya. Nah, lawan dari sikap manipulatif dan tindakan anti dialog di sini adalah gerakan sadar secara kritis, historis dan realis. Ya, ya. Ya kalau di rumah ya anak minta tolong ke orang tuanya ya biasa. Ya wajar ya. Ini sendiri Ya wajar. orang tuanya ya. Jangan terus karena lahir lebih dulu lagi kalau didekati dengan pendekatan yang kritis, terus historis dan realis, terus anaknya ketika anak kok tidak mau bantah ini wong tua dikongkoni gak gelem, terus dia jawab secara realis, loh jenengan ini tidurnya di rumahnya mbah kok.
Historisnya Mbah dulu itu membantu jenengan, Ya. bahkan di sawah pun Mbah dulu sering bapak suruh-suruh. Nah, akhirnya apa Pak? Orang-orang yang melakukan manipulasi ini, dia akan melahirkan pemimpin yang bersifat populis. Mm-mm. Populis itu apa? Kita dipaksa untuk kenapa kamu tidak seperti tokoh itu? Kenapa kamu tidak seperti tokoh itu? Dia orangnya ini. Ya, begini 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 gitu ya. Nah, pendidikan seperti ini masyarakat jangan pernah dibiarkan berpikir kritis. Terus yang satu berikan bantuan dan yang satunya tidak. Maka pola penindasan ini akan bisa lebih langgeng. Nah, invasi budaya, tindakan non dialogis menguasai budaya dominasi ekonomi budaya. Itu Nah, sudah masuk di pemberian, bab 4. kenapa Pak? Itu sudah di bab 4. Nah, sudah selesai nih. Terus apa? Pemberian, wujud ketaatan, terus normalisasi kemaksiatan dan lain-lainnya ini akan dibungkus dalam wujud budaya. Ya. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Yang pada pada intinya penindasan dan tertindas Penindasan dan tertindas. itu tidak dimulai atau tidak dilakukan lewat adu kekuatan fisik. Oke. Justru itu sudah muncul dari Sejak dalam pikiran. sejak dalam pikiran. Sama-sama tidur bangun jam 10 pagi. Bagi kaum penindas itu adalah pekerja cerdas. Tapi bagi kaum orang yang sedang keadaan tertindas itu adalah malas dan akan disebut nanti kalau bangunnya siang rezeki kamu dipatok ayam. Tapi kalau bagi kaum penindasnya ya enggak apa-apa dicot rezeki saya dimakan ayam nanti ayamnya yang saya makan. Iya, iya. Kira-kira itu Pak di buku ini. Karena ini bersifat apa cerita-cerita tentang pendidikan ya. Saya kurang Ya, eh, ini menarik untuk dibaca. Jadi saya merekamnya, nanti akan bisa disimak kembali atau diposting di YouTube. Tapi dari semua kesimpulan, Mas, kalau kalau kita membaca itu kan ada teori buku namanya ambak ya. Ambak hmm, itu apa manfaat bagiku, atau artinya apa manfaat bagi pembacanya. Setelah membaca ini dan sebelum ini, apa pandangan yang berubah dan apa eh, pandangan yang sama, artinya oh bener ya yang dulu begini terus dikuatkan dengan ini, sama yang berubah apa di jenengan. orang itu dia akan mewujudkan sesuatu itu dari kata-kata. Dan Ya. kata-kata itu adalah sebuah wujud refleksi dan aksi dari sejarah yang dia miliki. Nah, salah satu cara salah satu cara kalau di buku ini ya, agar kita itu tidak melakukan, agar kita bisa harmonis Ya. dengan kehidupan, yaitu apa? Melakukan dialog yang logis, Logis. terus realitas masalahnya ada. Jadi kita tidak sering dimunculkan mitologi-mitologi. Masalahnya ini apa, cara penyelesaiannya seperti apa, mungkin tidak ini terjadi. Nah, maka Ya. tadi kan disebutkan ada apa, eh, kenyataan apa tadi? Dan ada dua itu, realitas apa? Kesadaran nyata. Ya.
dan kesadaran potensial. Ya, Meskipun ini tidak bisa menjadi kenyataan dalam wujud realitas, tetapi dalam sejak berpikir kita sudah sehat. iya, Maka ya, ya itu yang akan terjadi seperti itu. Maka kalau ini terjadi, tidak akan ada konflik-konflik. Ketidakcocokan tidak akan pernah ada. Karena apa? Dia berdasarkan salahnya dialog. tadi ya memandang orang itu sesuai dengan fitrahnya manusia gitu. Nah, ya kalau dibantu ya berterima kasih. Ya, tapi wujud terima kasih macam-macam, minimal Nah, omongan ya. kalau wujud terima kasih kalau sudah dibantu dan usahanya sukses dan ini ya jangan hanya omongan. Iya. Oke, Ya, menarik teman-teman. Ini bukunya menarik, eh, bisa dinikmati. Ini Paulo membacanya gimana itu? Paulo Ferrer atau apa itu kalau tak lihat. Pendidikan kaum tertindas. Teman-teman bisa lihat sampulnya. Ini kalau di YouTube nanti kelihatan sampulnya. Eh, Teman-teman bisa melihat, bisa membaca langsung atau membelinya atau meminjam e-booknya punyanya perpustakaan ini bintang bintang perpustakaan nasional itu punya punya ini ya punya koleksi digital, book digital yang bisa dipinjam oleh kita. Salah satunya buku ini. Ternyata ada buku ini di apa namanya di cuma kita harus membaca. Teman-teman tadi sudah disampaikan Mas Solihin, semoga bermanfaat. Jadi banyak insight yang mungkin yang ini agak bingung, tapi kalau sudah dinikmati dianu saya rasa akan ketemu. Minimal saya menemukan bahwa bagi saya kita harus belajar untuk tidak menjadi penindas atau menjadi makin humanis, sehingga memandang sesuatu baik teman siapapun bukan lantaran objek, tapi dia adalah manusia dari sisi historis, sehingga apa ya namanya hubungan itu akan saling terjaga, kira-kira begitu Pak. Gitu ya Mas Lien. Terus ya Pak, ini karena agak bersifat filsafat ya. Ya. Filsafat pun terus diterapkan dalam dunia pendidikan. Hmm. Sebenarnya nanti kepada kurikulumnya, Ya. bahwasanya bahwasanya realitas ini bisa jadi bahan pertimbangan bagaimana realitas pendidikan di daerah agraris, di daerah apa, di daerah-daerah laut, itu pola pendidikannya seperti apa, Ya. masalahnya apa. Jadi dia apa ya? Kalau saya lihat itu realitas itu dilihat dari berbagai persepsi orangnya, Oke. kira-kira itu. Oke, begitu kira-kira sudah 1 jam lebih kita ngobrolin tentang buku. Semoga bermanfaat, dan bagi saya seorang pendidik tentu saya tertarik untuk membaca ulang atau membaca lebih detail dari apa yang dijelaskan hari ini, cerita hari ini, dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, minimal tidak menjadikan objek, sehingga di pendidikan itu semua akan mendapatkan haknya, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang tidak menindas. Ada hal yang terakhir Mas sebelum kita tutup, penegasan atau kesimpulan? pada pada intinya itu ya manusia itu adalah dia akan menulis sejarah-sejarah tentang kemanusiaannya dia, bukan bukan sejarah menu makanan yang tambah baik, terus kendaraan yang lebih baik, atau tanah yang ditumpuk menjadi cat, terus dicat menjadi lebih baik dan itu sebagai standar eh,
kehidupan dia. Jadi apapun bentuknya, manusia itu akan dilihat dari sejarah-sejarah humanismenya dia, Ya. tidak yang lain. Kalau disederhanakan gimana? Kalau kita mau menerapkan dalam diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain itu. Sejarah manusia itu adalah sejarah akhlakul karimahnya, Oke. bukan sejarah eh, peninggalan-peninggalan, entah itu jabatan ataupun warisan. Ya, berarti sejarah melihat manusia dilihat dari sejarahnya, sejarah akhlaknya ya. Nah, gitu. Ya. Berarti ketika kita memandang kebenaran adalah kebenaran yang didasarkan pada humanisasi gitu. Kira-kira itu. Jadi kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang bersumber kepada akhlak orang tersebut, Oke. bukan kepada situasi jabatan atau jumlah masanya atau jumlah hartanya. Oke. Oke, mantap. Kira-kira Ya. kira-kira itu. Intinya sebenarnya itu, Pak. Karena ini bersifat filsafat, terus pengarangnya adalah orang Brazil. Kalau saya menggunakan dalil-dalil ayat Quran kok, saya melakukan penindasan kepada pengarang ini. Enggak, ini kan kita belajar menganalogikan kalau oh di Islam begini. Oke, terima kasih. Mantap, terakhir menjadi penutup kita di diskusi malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di bincang buku inspiratif bersama saya Ahmad Prauto dan Mas Muhammad Solihin. Banyak hal yang kita terus perbincangkan, kita obrolkan sehingga menjadi semakin baik. Terima kasih, sampai ketemu. Tidak ada tanya jawab, nanti dilanjut obrolan ngobrol. Terima kasih, sampai ketemu minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.